Deyot sama God, nambal ban sama mas-mas gondrong. Kang Beban masih aja digendong. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Tamagon Park. Sepertinya fans dari Yamato senyum-senyum sendiri ya melihat bagaimana bocoran di chapter ini. Jadi seperti biasa, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi dalam video Tamagon kali ini, kita akan membahas mengenai chapter 1016 yaitu versi lengkap dari chapter ini. Sebelumnya kita sudah mengetahui beberapa bocoran yang sudah rilis di awal namun masih belum lengkap. Dan kali ini ada beberapa detail yang juga menarik yang bisa kita dapatkan dalam isi lengkapnya. Namun sebelum itu, kita akan flashback sejenak ya, mengingat bagaimana di chapter kemarin yang memperlihatkan Luffy yang nyatanya sudah ditolong oleh para bajak laut hati. Ada juga Kinemon yang terlihat mempunyai nasib yang sangat tragis, yaitu ditusuk oleh Kaido, namun masih belum diketahui nasibnya. Dan panel terakhir di chapter lalu yang memperlihatkan Yamato yang sudah berada di depan bapaknya sendiri. Jadi, bagaimana lanjutan dari cerita manga di chapter 1016 lengkap kali ini? Kita akan bahas semuanya di sini dan langsung saja kita gas. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Judul pada chapter 1016 kali ini diberi judul Ini Otama. Di bagian sampulnya, kita mendapatkan ninja Zoro dan kucing ninja bersembunyi di langit-langit dan mereka hampir tertusuk tombak dari bawah. Oke, kita akan mulai di halaman pertama yang memperlihatkan ibu kota bunga. Kita bisa melihat bahwa Tengu Hitetsu sedang berjalan di festival api bersama dengan Toko. Hitetsu menjelaskan bagaimana festival api ini diadakan untuk orang mati. Toko bertanya apakah ayahnya juga menonton festival ini, dan Hitetsu pun menjawab, iya. Yasui mengawasi mereka dan juga masa depan dari Wano Kuni. Di panel ini kembali terlihat bagaimana Oda Sensei memainkan emosi dari pembaca dengan cara kembali menyegarkan pikiran pembaca. Bagaimana kejadian yang sangat tragis yang dialami oleh Yasui ini. Oke, bagi kalian yang masih belum tahu apa itu festival api, ini adalah acara tahunan yang didedikasikan untuk bajak laut Beast karena menyelamatkan bangsa dari keluarga Kozuki yang sangat jahat, di mana sang shogun Kurozumi Orochi dan rombongannya melakukan perjalanan ke penduduk Kaido di Onigashima untuk memberikan penghormatan mereka. Namun, nyatanya itu adalah pesta yang diadakan oleh bajak laut Beast berserta dengan sekutu mereka. Oke, lanjut. Panel kembali dipotong yang kemudian menyorot ke CP0. Di sini mereka menganalisis pertempuran di Onigashima. Masing-masing dari jumlah pasukan dari kedua belah kubu coba mereka jabarkan di sini. Sekarang terjadi perbedaan yang cukup signifikan dari bagian jumlah pasukan mereka. Untuk pasukan dari Kaido sekarang berkurang menjadi 20.000 prajurit. Sedangkan di bagian pasukan aliansi samurai sekarang malah meningkat menjadi 7.000 prajurit. Dikarenakan Pleasure dan juga waiter di aula utama beralih ke pihak mereka. Tak lain dan tak bukan itu berkat dua bocah imut yaitu Otama dan juga Chopper. CP0 ini terkejut bahwa situasinya menjadi tidak semakin terduga. Kemudian mereka menerima informasi bahwa Momonosuke telah jatuh dari pulau itu. Jika informasi ini diumumkan ke semuanya, akan menguntungkan lagi pihak Kaido. Lanjut, kemudian panel dipotong ke Bao Huang dan kali ini dia bersiap membuat pengumuman lain untuk semua yang ada di Onigashima. Di sampingnya kita melihat Nami, Usopp, dan Tama. Terlihat di sana Klimatak Nami mulai berbicara. Usopp mengatakan mungkin dia jenius dan merancangnya seperti itu secara tidak sengaja. Nah, Zeus ini menjelaskan bahwa ketika dia dan kemudian ujung dari senjata Nami itu digigit oleh Hera, jiwanya didorong ke Klimatak. Jadi sekarang dia terlahir kembali di dalam senjata dan Klimatak dapat berbicara dan mengubah bentuknya dengan sendirinya. Jadi sudah jelas ya di chapter ini bahwa cara kerja Zeus untuk masuk ke dalam senjata Nami itu dengan cara yang tidak sengaja, yaitu senjata Nami ini digigit oleh Hera dan jiwa dari Zeus ini terdorong ke senjata tersebut. Jadi di sini sama-sama untung. Zeus yang tidak lagi mendapatkan tempat di Big Mom, lalu untung mendapatkan tempat ternyaman yaitu senjata Nami. Sebaliknya, demikian juga Nami yang mendapatkan bala bantuan baru dan power up yang lumayan cukup keren. Jadi kita baru tersadar ya, ternyata Hera yang diciptakan oleh Oda Sensei ini untuk melepas Zeus yang sudah akan resmi menjadi milik Nami. Kita lanjut, dari mereka bertiga akhirnya mencapai balkon di panggung utama dan melihat Bao Huang akan membuat pengumuman. Di saat itu juga tiba-tiba Usopp dirobohkan oleh ulti yang mengikuti mereka. Ulti menangkap Tama di tangannya. Nami yang melihat kejadian itu menyerang ulti dan tiba-tiba Klimataknya berubah menjadi bentuk bola berduri dan mengenai kepala dari ulti.
Luar biasa sih ini, senjata dari Nami ini sekarang bisa berubah-ubah bentuk sesuai dengan keinginan dari Zeus dan juga Nami. Artinya senjata dari Nami ini sekarang bisa untuk melukai fisik dari musuhnya. Di sini terlihat Zeus menjelaskan bahwa kulit ulti ini mungkin keras, tetapi bagian dalamnya dalam kondisi buruk karena serangan dari Big Mom di chapter kemarin. Jika mereka berhasil memukulnya dengan Raitei Big Mom sekali lagi, itu akan cukup untuk menghabisi ulti. Jadi mungkin ada beberapa tahapan dari kekuatan fisik yang dimiliki oleh pengguna Iblis Zoan ini. Fisik dari mereka tidak akan kuat jika dihantam bertubi-tubi. Di sini Nami tidak bisa menggunakannya karena Tama masih di tangan ulti. Lalu tiba-tiba Usopp menembakkan Midoribushi Sargasso atau yang bisa kita sebut bintang hijau Sargasso. Ini diarahkan langsung ke ulti yang langsung membesar dan membuatnya melepaskan Tama secara perlahan. Yes, kemudian inilah momen yang sangat tepat untuk Nami menggunakan kekuatan terbarunya. Nami pun menghasilkan Zeus dalam bentuk awan, tapi dia bilang dia bukan Zeus lagi. Jadi, Nami harus memberinya nama yang baru. Nami pun memberi Zeus nama yaitu Wata, yang berarti kapas. Rupanya nama itu sangat timpang, sehingga Zeus ini langsung mengabaikannya begitu saja. Zeus pun berkata, "Aku ini Zeus, tangan kanan Nami, dan persiapkan dirimu." Nami pun kemudian menggunakan Raitei untuk menyerang ulti, tetapi ulti berhasil mengelak. Namun, Zeus pun mengontrol pencahayaan untuk mengikuti ulti dan memukulnya dengan kekuatan penuh. Dan ulti pun jatuh ke tanah. Bawang ini langsung terkejut dan berteriak, bagaimana ulti dan Peguan dikalahkan tanpa menyadari bahwa mode pengumumannya masih aktif. Jadi, seluruh pulau mendengarnya. Usopp pun menyadari kemampuan buah iblis bawang ini sehingga dia menggunakan Midoribushi iblis untuk menangkapnya dan memberitahu Otama untuk membuat pengumuman ke seluruh pulau. Kemudian, Tama pun mendapatkan kesempatan untuk membuat pengumuman ke seluruh penjuru pulau. Tama berkata, "Hei, ini Tama." Lanjut, panel pun beralih ke Yamato dan juga Kaido. Kaido terlihat terbang ke atas kubah dalam bentuk naga, lalu ia berubah menjadi bentuk hybridanya. Kaido mengolok-olok Yamato dengan mengatakan bahwa Luffy dan Momonosuke sudah mati dan Yamato tidak bisa melindungi mereka. Kaido pun kemudian bertanya, apakah Yamato berencana melarikan diri sekarang setelah melepaskan borgolnya. Dan kata-kata epik pun muncul dari mulut Yamato. Yamato berkata, "Aku akan pergi ke laut bersama Luffy, tapi sebelum itu, kami akan menendangmu keluar dari Wano Kuni dulu." Oi, di sini tampaknya fans dari Yamato sudah senyum-senyum sendiri saja ya. Ada apa gerangan, boy? Coba jelaskan. Kaido mengatakan dia tidak secara acak memilih di mana dia ingin tinggal. Dia memilih untuk tinggal di sini karena itu Wano Kuni. Kaido pun menjawab dengan berkata, "Kamu tidak punya kesempatan untuk menang melawanku. Jadilah Shogun di Wano Kuni, Yamato." Jadi Shogun itu kan nanti posisi dari Momonosuke. Blok. Yamato menjawab, "Aku tahu aku tidak bisa menang melawanmu. Tapi, Luffy adalah orang yang ditunggu oleh Kozuki Oden. Aku akan menahanmu sampai dia kembali." Kaido bilang, "Jangan pikir aku akan bersikap lunak kepadamu, Yamato." Akhirnya, tiba juga pada saat Yamato dan Kaido ini bentrok menggunakan Kanabu mereka. Dalam bentrokan mereka, ada guntur hitam meledak dari dampak serangan kedua belah kubu. Seperti biasa, guntur hitam ini menandakan bahwa memang terjadi gesekan antara Hausoku Haki. Apakah memang benar bahwa Yamato ini mempunyai Hausoku Haki juga? Sepertinya jika melihat dari efek serangan mereka berdua, tentunya dia juga pun menguasai Haki Langka ini. Akan sangat cocok juga karena kita ketahui bersama Big Mom juga mempunyai salah satu anak yang juga menguasai Hausoku Haki, yaitu Charlotte Katakuri. Katakuri adalah anak dari Big Mom langsung. Tak heran juga bahwa Yamato yang seorang anak dari monster juga mempunyai Hausoku Haki. Jadi, kita lihat saja di chapter depan bagaimana Yamato ini bisa menggunakan Hausoku Hakinya. Apakah bisa menggunakan Hausoku Haki ke dalam tipe yang lebih tinggi, yaitu Advance Hausoku Haki seperti halnya Luffy yang kemarin menjotos Kaido menggunakan Haki ini. Ini bakal GG Gaming sih, karena memang kalau semisal Yamato ini sudah akan ikut berlayar dengan Luffy nantinya, akan ada 3 karakter yang menguasai tipe Hausoku Haki. Tentunya harus ada satu karakter wanita di kapal topi jerami yang harus menguasai Haki Langka ini. Oke, sekian pembahasan lengkap dengan isi chapter 1016 kita kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasannya, jangan lupa tinggalkan jempol kalian ya. Dan terima kasih sudah menonton.